Bentar, aku cek. Aku host bukan Oh, ini ada recording sih di aku. Udah dari Kotian. Oke, sip. Halo, Bro Tian. Alright, kita buka PR-nya. List di Zanap nih. Oke, konten viral King Banana Crispy ya. King Banana Crispy surat terbuka untuk warga negara Indonesia ya. Ini isinya. Sorry, belum kebuka. Oh, belum buka. Mm-mm. Oke, let me share entire screen. How about now? Sudah kebuka? Sudah kebuka? All good? Aman ya? Nah, ini King Banana Crispy. Agak susah nih baca. Sehubungan dengan bukanya di King Banana Crispy yang akan hadir dengan masyarakat Indonesia dengan ikhlas dan senang hati dan semangat penuh saya Indonesia untuk menyaksikan kegiatan ini. Saya masih sudah oke. Kita mau yang opening semua aja dibaca. Terbuka ini saya buat untuk dibaca dan kami. Oke, coba Zainab, kamu jelasin kenapa menurut kamu ini bisa viral. Iya kan rencana kan untuk King Banana Crispy sendiri kan akan ada grand opening di tanggal 25 ini kok. Nah, ini tuh sebenarnya kayak surat himbauan ala-ala tapi versi lucu-lucuan gitu loh kok. Kayak misalkan di nomor 1 kayak harus berangkat ke Ruko Kota Pang Indah untuk melakukan pembelian produk kayak. Terus yang kedua, jadi seakan-akan kayak sebenarnya tujuannya tetap aja untuk engage customer untuk datang ke grand opening itu gitu sih kok. Iya. Tapi agak kepanjangan nggak sih menurut kamu suratnya? Kayak orang di Instagram kayak menurut kamu bakal baca nggak sih? Iya, karena kan menurut aku kalau misalkan surat himbauan gini kan orang langsung kayak, apaan nih gitu kan. Jadi menurut aku akan baca sih kok, karena aku sendiri lihat dari konten kompetitor pun, aku ngebaca ini karena aku kayak ngerasa, ini apaan gitu. Karena kan emang dari konten viral itu sendiri kan tujuannya untuk engaging customer untuk ngebacaan apa yang kita buat sih kok. Oke, mungkin dia bakal jadi spend time-nya di sana buat baca lebih lama ya. Jadi dia stop scrolling terus dia baca kan apa yang penasaran. Oke. Ya, ada yang kamu ingat gak rumus konten viral itu apa? D-nya ada yang ingat gak? Apa kok? Ada yang ingat? Lupa kok. Ada yang ingat? Oke, ada yang ingat? Everybody? Rumus konten viral apa? Ada V depannya, terus 3 huruf lagi apa? Anyone? Lupa kok. Oke. Aku remind lagi ya. Jadi rumus konten viral ada VEES. Ya, V-nya itu adalah valuable. Yes, maybe it's valuable karena kayak orang bikin orang penasaran. Engageable orang banyak like ya, komen. Terus emotional yang bisa menimbulkan emosi seseorang gitu ya, either sad, happy gitu. Sama shareable ya. Shareable nggak? Nah, menurut kamu, menurut Zainab, ini yang konten ini ya, mana yang masuk ke dalam sini? Is it valuable? Is it emotionally engaging? Terus shareable? Mungkin lebih ke engaging kali ya kok untuk konten yang ini. Lebih nilainya lebih ke engaging. Iya. Nah, ini juga belajar kalau konten yang akan viral adalah konten yang banyak di-share sama orang lain, gitu, Zainab. Jadi, kalau ini nggak membuat orang pengen share, akan susah buat jadi konten viral. Oke? Mungkin dia bisa jadi like, orang bisa nge-like, tapi akan menurut kamu bakal susah apa gampang kalau misalnya orang nge-share kayak ginian?
Kayak apa menurut kamu, apakah orang bakal share konten ini atau enggak di story mereka, Iya, Kak. ya kan? Jadi bikin sesuatu yang bisa orang lain tuh share gitu ya. Oke, contoh misalnya kamu bikin konten yang kayak lagi yang lagi viral. Kamu coba riding the wave gitu, kayak dari kamu kalian ada yang tahu nggak sih yang kurir dimaki-maki sama ibu-ibu, ya kan, dikatain goblok itu. Nah, kamu bisa coba bikin konten yang memanfaatkan itu juga, kayak kayak kurir itu nggak salah lah apa gitu, kayak kenapa harus marah-marah, mending makan king banana crispy aja gitu segala macam ya. Jadi kamu coba bikin sesuatu yang lagi happening on the market, terus bikin orang lain tuh pengen share. Itu yang bikin orang mau share. Sama ini kan satu ya, aku tadi ada download juga yang dari Zana punya, itu yang video juga ya? Video kan ya? Nggak ada kok, aku nggak kirim apa-apa lagi. Ini siapa ya? Aku kayaknya sih ada, Oh, itu siapa? ini kayaknya tadi ada yang kirim. Wait, let me check. It's not AG kan? Ini kan AG. Oh ini Ivo ya. Tapi Ivo kan lagi nggak ini, lagi nggak ada. Kita bahas punya AG ya. Kok sorry banget, Ivo mau join tapi harus dapat password. Kotian bisa bantu nggak passwordnya Kotian? Oke. Ya, bisa Itu ditulisin ke AG dulu aja. Tian teks ya. Tian teks Ivo passwordnya tolong ke AG dulu. AG kita masuk ke konten ini, berarti ini yang halaman pertamanya adalah yang ini bukan G? Ini bukan, ini kan? Ya itu. Ini kan? Aku udah baca sih ini. Gamers bayangkan skenario berikut. Nah, ini halaman pertamanya, kamu sedang asik bermain game dengan teman-temanmu. Tim dan teman-teman dalam posisi menang. Tiba-tiba notebookmu terasa panas dan bekerja sangat lambat. Kamu panik, teman-temanmu khawatir. Habis itu, mana nih? Akibatnya game berakhir dengan kekalahan. Teman-teman, ini kamu kayak kesel terus merasa bersalah. Kamu merasa bersalah. Nah, habis itu pasti, nggak mau ini terjadi sama kamu kan, itu kan urutannya kan, katanya. Habis itu di sini pasti kan kamu menggunakan notebook yang tepat. Habis itu geser kan, kamu bisa geser, lalu baru muncul si notebook gaming dengan pengaturan suboptimal. Oke, menurut AG deh, kayak kenapa ini bisa jadi viral, Ge? Sebenarnya lebih ke nggak tahu sih kok kalau viral ya, cuman pengen relatable aja gitu, pengen gamers ngerasain apa kayak bisa relate sama konten ini gitu sih kok. Oh, oke. Ya, true. Ya, valuable kan berarti. Terus emosional kan kamu ada tuh mainin di keselnya, kan kamu kayak frustrasinya orang yang kalau gamenya panas, panas terus jadi nge-lag dan segala macam, kan ada tuh emosional ada. Terus engageable, yes, orang bisa jadi kayak komen, kayak apa gitu ya. Terus shareable. Nah, shareable kalau orang biasanya relate itu biasa lebih bisa shareable gitu ya. Oke, ini oke dari aku. Ada yang punya masukan yang lain? Nggak ada? Ada? Oke. Ya udah. Kalau nggak ada, kita masuk ke material ya. Kita masuk ke material. Let's go to the material. Oke, everybody prepare kayak biasa catatannya. And kita mau start learning. Kok ada Ivo kok? Oh, Ivo udah join? Udah kok, tadi kena di password udah join tapi. Oh, oke. Ivo udah share PR ya sebenarnya? Iya kok, udah kok. Iya.
Kita share dulu. Kamu share 2 ya? Yang satu video, satu lagi. Oh, Enggak, ini, jadi ini video. iya itu video tuh emang penjelasannya gitu kok. Oh, oke. I like this. Konten viral Raja Entertainment menggunakan video file Draco Spending on You. Oke, ini atau manfaat yang dikasih customer. Konten audience feed, memberi informasi kepada audiens bahwa Instagram Entertainment sekarang berubah menjadi Raja Entertainment.id. Mengimbau untuk para pemenang THR online, bersabar jika hadiah belum sebelum proses. Bangkitkan emosi, senang, sedih, lucu, lagu semangat presenter, membangkitkan emosi dengan suasana dan adegan. Meningkatin interaksi like, comment, save, caption, CTA. Meningkatkan interaksi di kolom komentar. Shareable, merayu audiens untuk share yang berkaitan dengan isu-isu yang mereka suka dan lingkungan yang suka. Teman kamu share Insta story. Audiens membagikan postingan konten tersebut kepada temannya sambil senang. Oke. Nah, let me check videonya. Oke, ini interesting, Ivo kontennya. Ya, bikin something yang kayak gini bagus sih. Kenapa? Iya, soalnya kan dulu itu kan emang drakornya kan viral kan yang pas part itu, dan banyak banyak juga diparodiin, jadi kayak diterapin aja kalau di sini gitu. Iya. Itu bikin sesuatu yang kayak sebenarnya kamu mau ngemas cuma ini ganti nama loh, tapi kamu bikin lebih menarik. That's a good thing. Good job, Ivo. I like this. Okay. Kamu juga kasih penjelasan juga di ininya. Jadi bukan cuma kontennya doang. Sama aku pengen ini ya highlight kalau penamaannya itu diseragamin ya guys. Kayak aku udah pernah ngomong deh. Kayak misalnya penamaan PR-nya itu diseragamin. Ini contoh, ini kan di sini yang Zainab konten viral week 1 Zainab Salbila. Mendingan disamain nih kayak gini nih. Ini week 3 man 3 nama ya. Jadi week berapa, mannya berapa, sama nama ini DJ dihapus aja, Ivo. Oh, oke kok. Ya. Jadi week 3 man 3. Jadi PR-nya di yang minggu keberapa gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama tahu terus ada namanya. Oke. Siap kok. Gitu ya. Semuanya formatnya jelas ya. Zainab, Age, Agnes. Jelas kok. Oke, sip. Lanjut lagi kita masuk ke material ya. Udah, kita masuk ke material. Oke, siapin nyatanya semuanya. Kita mau belajar hari ini. Di week ketiga dan man ketiga ini, pertanyaan besar yang mau dijawab adalah gimana cari ide konten dan mengerti cara kerja otak audiens. Oke, jadi kita pengen belajar cara kerja otak kita. Aku personally suka sih belajarin cara otak bekerja juga. Terus di sini kita mau review last week. Ini biar nggak lupa algoritma Instagram, kita belajar tentang algoritma ya. Terus gimana cara temenan sama algoritma, kita bikin lebih baik yang share, lebih baik yang save ya. Terus content creation versus content distribution juga, kita nggak cuma create konten, kita harus bisa distribusi konten setelah kita buat. Dan jenis konten viral. Jadi kita tunjukin kayak kemarin tuh gambar, video gitu-gitu. Lalu rumus konten viral juga. Jadi yang tadi aku udah bahas PES ya, kalau kamu lupa, valuable, engageable, emotional, sama shareable. Itu rumus konten supaya bisa viral. Berikutnya adalah outline hari ini, materi hari ini, kita mau belajar sumber ide-ide konten. Metode ATM, teknik modifikasi, Triune Brain Theory, sama 8 Basic Instinct, ya. Human Basic Instinct. Nah, kita belajar materi itu hari ini sama assignment, nanti ada assignment juga. Nah, pertama yang aku mau tanyain ke kalian, aku pengen tahu masing-masing kalian tuh gimana biasanya kamu cari ide konten? Gimana caranya biasanya kamu dapat ide itu dari mana sih?
Coba ada, yuk siapa yang dulu yang mau mulai? Lihat dari yang lagi viral kok. Oke. Lihat dari mana? Dari Instagram atau dari mana? Dari Instagram bisa, atau lagi TikTok bisa. Sekarang misalnya dari lagu joget-joget, misalnya lagu TikTok lagi viral, lagu yang gimana gitu. Atau kalau dari Instagram misalnya ada konten-konten kayak tadi video Ivo lagi viral, terus kita coba masukin ke apa yang sosial media yang kita pegang gitu. Oke. Thank you nih. Yang lain? Paling trending Twitter sih kok juga bisa. Oke, trending Twitter. Good one. Ada lagi? Kalau aku misalkan karena Raja saya sama Rizky Bilar paling ngambil kontennya ya ada unsur Rizky Bilar sih kok, karena itu lumayan banyak banget kalau misalkan nge-post itu like sama komennya. Oh, I see. Iya, karena fanbase-nya dia lah ya, yang Iya, biasa betul. nge-like ya, kamu ya. Terus, kalau yang lain? Dari iklan kok? Dari apa? Iklan? Dari iklan, iya. Iklan template lain. Oke, bisa juga. Iklan Instagram kan ya maksud kamu ya, sponsor itu kan? Iya, Agnes ya? Iya kok. Oke. Kalau Age? Jujur bingung kok, tapi kayak paling nih misalkan produknya apa nih dari orang produk, terus aku Google aja si keyword itu, jadi kayak keluar apa ya, kayak hal-hal yang dipertanyakan sama orang tentang produk itu gitu. Oke, good job. Google, jadi Google itu juga bisa banget, karena kan ada autocomplete juga. Nah, thank you everybody yang udah share. Jadi aku mau share, biasanya itu kita bisa cari ide-ide konten itu dari mana sih? Kayak 7 sumber ide konten. Aku mau kasih 7. Jadi yang pertama adalah yang prioritas dulu, yang makin ke belakang itu makin ibaratnya substitusional aja. Jadi kamu bisa pakai yang belakang itu setelah kamu pakai yang di depan ini gitu ya. Jadi pertama itu Instagram pasti, karena kan kalian post di Instagram. Kalian cari sumbernya itu di Instagram dulu nih. Kalau misalnya kamu nggak dapet, coba lari ke YouTube. Nah, YouTube, habis itu kalau misalnya masih nggak dapet juga, kalian bisa cari di Google ya. Google orang cari apa sih, ada komplit apa, sama Facebook. Nah, ini 4 yang lumayan utama lah ya. Instagram, YouTube, Google, Facebook. Mungkin kalau mau kalian cari TikTok juga boleh tadi, cuman aku nggak masukin di sini di TikTok. Terus karena menurut aku TikTok sama Instagram ini lumayan beda. Terus berikutnya adalah, ada yang tahu ngomong apa? Yang tahu? Nggak ada? Ini namanya Quora. Jadi Quora itu adalah biggest ask platform. Jadi kayak orang nanya-nanya pertanyaan tuh di Quora, terus ada jawab-jawabin tuh kayak forum. Pinterest. Ada yang tahu Pinterest? Tahu kok. Pakai. Nah, Pinterest juga bisa cari ide konten. Berikutnya ini adalah Medium. Medium itu adalah biggest article platform juga sih. Jadi aku personally langganan Medium. Jadi itu bagus sih kalau mau buat personal development gitu, kalian baca artikel-artikel yang berbobot tuh di Medium. Nah, jadi di sini Instagram, YouTube dulu, Google, Facebook. 4 ini nggak dapat, baru ketiga ke bawah ya. Itu 7 sumber ide konten aku. Nah, aku mau ceritain journey-nya. Kalau aku cari ide konten tuh gimana sih? Sama dari Instagram dulu ya. Dari Instagram itu kalian bisa cari hashtag-nya. Hashtag apa yang sesuai sama produk kamu, misalnya keyboard portable gitu, atau apa, atau barang-barang IT yang lainnya. Cari hashtag-nya dulu nih. Hashtag-nya, lalu setelah kamu cari hashtag-nya, mana hashtag yang ramai juga digunain orang, baru cari toast-nya. Konten mana yang banyak engagement-nya sih. Kalian misalkan, dan yang namanya kalian cari top post, coba cari yang recent. Jadi bukan yang kayak top post berapa minggu lalu lah, berapa bulan lalu, kan udah lumayan outdated ya kan. Coba cari yang engagement-nya banyak tapi yang cukup recent lah, cukup baru gitu ya, baru dibuat. Berikutnya, jadi kalau kalian udah tahu nih hashtag-nya apa, terus
lihat-lihat ide konten, kalian jadi kepikiran tuh, oh gue bakal bikin konten kayak gini. Kalian bisa save dulu kontennya supaya bisa brief tim desainnya kalian. Oke, ini all good? Ada yang mau nanya? Belum kok. Belum ya? Oke. Nah, masih di Instagram, selain kita bisa cari di hashtag, kita bisa cari yang namanya lewat tanyain audiens langsung, konten mana sih yang menarik lewat Instagram Story, gitu. Kayak kita bahkan bisa lihat Instagram Story, terus kita nanya kan di kolom chat, atau kita bisa bikin orang tuh bisa pilih kanan atau kiri, kayak gitu-gitu ya. Jadi misalnya laptop mana yang paling bagus menurut kamu, merek apa, niat ini gitu ya. Bisa pakai polling juga gitu. Ya, by the way, hi Jennifer. Oh iya, halo Welcome. Ko. Ya, gimana udah sehat belum? Besok PCR lagi kok. Oh, oke. Ya udah. Kita follow dulu aja ya. Kita belum jauh sih. Iya kok. Ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Jadi kalian bisa tanya audiens kamu konten mana sih yang menarik gitu ya. Jadi ini contoh vanilla ya, atau coklat gitu. Jadi tanya audiens kamu. Itu sumber ide konten jadi Instagram. Menurut aku itu abis itu YouTube. Nah, di YouTube ini menariknya kalian bisa lewat trending tab juga. Apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi dibicarain orang banyak gitu ya, apa sih yang lagi ditonton gitu. Jadi kalian bisa cari itu lewat trending tab. Contoh kayak gini, BTS apa gitu, kayak ini kan lagi lagu baru, atau berarti kan orang tuh banyak yang nonton, terus kalian bisa bikin konten yang ya mirip-mirip lah sama ada ngangkat unsur-unsur BTS-nya gitu ya. Habis itu ini contoh kayak kalian mau bahas satu topik tertentu, barang tertentu, kalian bisa cari juga di YouTube. Topik barangnya tuh apa sih yang ramai ditonton sama orang, barang IT misalnya. Ini kalian bisa lihat dari view-nya ya. Kalian bisa lihat dari jumlah view-nya dan reason-nya. Apakah ini dibahasnya 1 tahun lalu atau berapa bulan lalu, mana yang bagus gitu. Dari YouTube ini, dari konten-kontennya. Kalian bisa juga cari yang benar-benar sesuai sama topik kan. Kayak kalian lagi bahas produk apa gitu ya. Misalnya dari misalnya laptop gaming gitu. Kalian bisa cari laptop gaming mana yang banyak ditonton. Nah, berikutnya adalah Google. Google ini juga bisa, pertama, apa sih tadi AG sempat mention yang di Google Search Suggestion. Misalnya tadi autocomplete-nya itu apa gitu, Termogan misalnya, ini ada harga infrared apa, yang mana gitu, yang orang banyak cari. Jadi itu dari Google. Kemudian apa sih yang Google Search Suggestions gitu, itu yang orang lagi banyak cari. Terus berikutnya ada yang pernah buka Google Trend, jadi Google Trend itu bisa bandingin. Ini misalnya laptop HP bandingin sama laptop Asus. Nah, ternyata on weekly basis gitu ya, banyakan yang cari tuh Asus lebih ngetren nih dibanding HP. Tapi ada momen-momen di mana HP naik misalnya. Kalian bisa atur pas 12 bulan, dan jangan lupa di sini aturnya Indonesia ya. Kalau enggak, kalian akan diarahin ke worldwide. Jadi di sini ya faktor yang penting, kalian bisa cari di Google Trend. Karena Google Trend itu kan berapa banyak nih orang yang cari. Kalau misalnya orang banyak yang cari, berarti semakin banyak dicari, berarti semakin banyak orang interested. Kemungkinan besar konten kamu juga akan dilihat dan juga di-share sama orang. Itu ketiga ya, dari Instagram, habis itu YouTube, dan Google. Nah, Facebook ini mungkin di Indonesia udah lumayan outdated, nggak terlalu dipakai lagi. Tapi di sini ada namanya Facebook Group. Orang tuh masih banyak yang cari-cari info di Facebook Group. Jadi bukan cuma jualan barang sih, kalian bisa cari Facebook Group. Orang lagi baik tanya apa misalnya. Habis itu ada namanya Facebook Insight. Itu konten mana sih yang performing better gitu ya.
di Instagram juga bisa kamu lihat di insight Instagram kamu, nanti aku akan bahas detail juga soal Instagram di pertemuan berikutnya. Jadi di Instagram kamu apa sih yang perlu perhatiin di insight, konten mana sih yang kayak yang dari yang biasa kamu posting itu yang lebih engaging itu yang mana gitu. Nah, berikutnya ini yang tadi aku bilang Quora. Jadi apa sih yang orang banyak tanyain di Quora? Contoh, how do you fix keyboard not found on Windows 7? Nah, ini contoh ya, kayak jadi fix keyboard, cara ngebenerin keyboard, apa sih, gimana caranya misalnya. Kamu kan bisa, itu bisa jadi ide konten juga. Kayak misalnya kalau misalnya kalian jualan laptop, and then keyboard laptop kamu nggak berfungsi, gimana cara ngatasinnya. Jadi itu bisa jadi edukasi juga, educational, sama kan menurut aku di sini kita as a content creator, kita kalau nggak nyiptain educational content atau ya kita bikin entertaining content gitu, konten yang seru. Tapi banyakan sih mostly educational. Terus sumber-sumber ide konten lagi yang Pinterest, yang kalau tadi ada yang pakai juga. Nah, ini Pinterest buat apa sih? Bahasa desain-desain yang mana yang kece nih di Pinterest buat dijadiin mood board Instagram gitu. Jadi kayak kita bisa cari, ini contoh ya, yang pop retro gitu. Itu kira-kira desainnya bagus tuh ya. Kalian bisa jadiin referral buat tim desainnya kalian buat bikin konten kayak gini gitu. Terus Medium, nah artikel apa sih yang bisa dijadiin carousel di Medium? Nah, ini banyak sih, dia banyak banget kayak 20 things most people learn too late in life, kayak gitu-gitu. Donald Trump won no matter what happens apa gitu. Jadi kalian bisa cari discover sesuai yang lagi topik yang sesuai, jadi pasti ada artikelnya. Jadi ini biasanya bisa jadi sumber konten juga. Jadi artikel kalian bisa jadiin carousel kayak gitu. Oke, itu sumber ide konten aku yang biasa aku cari. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau all good? Jelas, masih jelas kok. Jelas ya? Oke, good. Nah, habis itu metode ATM. Berikutnya kan kita tadi udah ngomongin ide konten. Menurut aku juga yang namanya kita ide sebagai content creator, ya hampir 90% dari konten kita itu adalah ya ATM lah gitu. Jadi jarang orang come up dengan otentik, benar-benar dari dirinya sendiri. Pasti dia udah pernah dengar dari sesuatu, abis dari seseorang, atau dia udah pernah lihat di mana gitu, terus dia bikinin konten. Nah, di sini teknik yang menurut aku bikin kontennya orang lain, kamu modifikasi jadi kontennya kamu sendiri. Nah, modifikasi itu bukan nggak boleh sembarangan juga. Jadi nggak boleh kayak ATP kan, amati tiru plek gitu ya, jangan kayak gitu. Tapi harus pertama kita dari pilih kontennya dulu. Nggak semua konten tuh bagus. Jadi kalau kita mau tiru konten, ya pastiin tiru konten yang bagus dong, yang engaging gitu. Nah, ada namanya berikutnya adalah tiru isi. Jadi isinya yang ditiru, tapi judulnya, terus bentuknya itu bisa diubah. Habis itu modifikasi format ya. Jadi isi daging kontennya itu yang ditiru, tapi cara kita menyampaikan, judul itu nggak boleh sama ya. Jadi pertama pilih konten, terus tiru isi sama modifikasi formatnya. Formatnya itu kayak gimana sih yang kita bisa ubah ya. Pertama dari pilih konten dulu. Pilih konten itu, tadi kan aku bilang nggak boleh sembarangan. Pilih konten itu ada namanya unicorn technique. Nah, unicorn technique itu gimana sih? Ya, unicorn technique di sini aku mau ngajarin yang namanya kita pilih akun kompetitor yang besar, cek konten mana yang engagement-nya paling banyak ya. Aku mau contohin deh, biar kita langsung masuk ke hands on ya. Coba sebutin kompetitornya ini deh, kalian yang besar. Ada nggak yang mau volunteer? Apa gitu, nanti aku langsung praktekin. Yuk, siapa yuk?
Kalau untuk Rajasnya sendiri ada Stella Malera. Oh, Bentar ya, kita dulu. Apa namanya? Stella Malera. Stella Oke. Malera. Kalian bisa lihat ya, layar aku kan. TI, tapi apa nih? Lamalera ya, Iya, kok betul. mana dia? Wisma Adiputra. TI, tapi Lamalera. Bentar ya, loading. Nah, ini followersnya 35.000 ya. Kita lihat kontennya, tapi nggak terlalu banyak sih di like-nya. Nah, kita mesti lihat nih, gimana cara kita lihat konten yang unicorn atau yang gede sendiri adalah kalian gampang compare aja dari like sama komennya sebenarnya. Ini 2000, kalau video sama foto kan beda ya. Ini video 2.300 comparing to yang lain, performingnya lumayan better nih yang 2.300. Nah, ini kan ada yang dia tuh rata-ratanya 18, 60, 49, 16, ada yang 79. Mana yang bagus? Even kayak gini, ini cuma foto doang, ini lebih bagus nih, lebih performing better. Ini 176 yang like. Tapi hati-hati sama yang namanya jangan sampai lihatnya itu kayak, oh ini kan di ads, jadinya tinggi gitu. Kalian juga mesti perhatiin ya. Biasanya kalau udah 3.000-an tiba-tiba, ya itu pasti di ads. Jadi mana nih yang performing better? Yang terus terang yang kayak gini-gini, yang desain-desain gini nggak performing nih. 26, 20, 16. Yang foto gitu lebih bagus, 106, 79 ya. Jadi yang desain-desain gitu malah nggak terlalu menarik nih kalau makanan ya. Nih, mana yang performing? Nah, ini ada 4.000-an yang nge-view, jauh lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Oke. Tadi lebih banyak yang ini sih, 4.000, 4.700 ini juga banyak. Jadi try to ini sih, lihat kontennya kompetitor dan cari mana yang performing better nih. Nah, surprisingly yang foto-foto tempat gini malah lebih bagus. Nah, mungkin bisa di-apply. Nah, ini juga, tapi ini foto makanan gini kayaknya dia ads deh. Kayaknya dia ads deh. Nah, kalau kayak gini, kayak yang 200-an gitu, dia nggak ads. Jadi, perhatiin mana yang performing better lah. Kalau rata-ratanya dia dapetin misalnya 30, menurut aku kayak 90-an, 100 itu udah oke. Udah kalian bisa jadiin benchmark foto. Banyakin foto-foto produk berarti kan. Kalian udah lihat nih, pelajarin dari kompetitor punya Instagram, kontennya tuh yang mana gitu. Nah, dia juga banyak nih yang kayak review food blogger ya, food blogger. Food blogger tuh dia banyak ya berarti yang nonton ya. Ini yang nonton 4.000-an gitu. Oke. Gitu ya, Zainab ya. Ngerti ya caranya ya berarti sekarang? Paham kok. Oke. Yang lain ada mau lagi yang mau coba? All good? Nggak ada? Oke. Kita lanjut masuk ke materi lagi. Jadi tadi udah tahu pilih akun kompetitor besar, terus sama cari konten yang performing better dari konten-konten yang biasanya. Average-nya tuh berapa sih mereka? Terus mana konten yang bagus gitu, yang banyak engagement-nya. Nah, habis itu metode ATM ini juga kalian bisa ubah format. Ubah format itu apa sih? Dari artikel, jadi carousel misalnya. Tadi yang dari Medium itu kalian ubah ke carousel. Terus dari carousel jadi video, itu kan bisa juga. Jadi kalian isinya tuh sama, tapi misalnya dari bentuknya carousel kalian jadi video, jadi omongan gitu ya.
atau video jadi gambar misalnya. Dari video kalian ambilin poinnya, kalian jadi gambar gitu, kalian bikin infografik lah gitu. Itu cara modifikasi, ubah format. Selain itu ada ubah modifikasi itu juga bisa dari ubah judul, ubah desain, sama atau tambah atau kurangi isi. Jadi nggak harus isinya semua diambil, ibaratnya kalian bisa ambil 50%, kalian tambahin sendiri, itu modifikasi. Ya. Jadi nggak harus plek-plekan sama konten isinya ya, isi kontennya, tapi kalian bisa jadiin sesuatu dengan kalian tambah atau kurangi isinya. Oke? Itu cara metode ATM ya, cara modifikasi. Terus Triune Brain Theory. Di sini Triune Brain Theory itu aku mau jelasin ada kita itu di otak manusia ya. Ada namanya tiga jenis otak. Kita punya 3 jenis otak. Pertama adalah lizard brain. Lizard brain ini nggak perlu dihafalin brainstem dan cerebellumnya, tapi aku pengen lebih kalian ingat lizard brain itu fight or flight. Kamu kalau misalnya lizard brain itu trigger sama threat ya, bahaya yang mengancam, kamu langsung jadi autopilot. Kayak misalnya tiba-tiba ada singa lewat di depan di depan kantor IOClick misalnya. Pasti ya kamu akan nggak usah pakai mikir guys, kalian akan ngabur ke dalam gitu kan. Itu lizard brain bekerja. Ada bahaya apa gitu, itu lizard brain bekerja. Ya. Jadi either you fight or you flight misalnya. Itu lizard. Jadi biasanya kalau udah nggak bisa lari, makanya kamu ngelawan misalnya. Itu lizard brain. Habis itu mammal brain. Mammal brain itu yang ini trigger sama emotions, memories, sama habits, kebiasaan. Ya, jadi mammal brain itu kayak misalnya kamu lagi happy, itu mammal brain-nya yang bekerja. Kayak kamu nonton satu konten terus kamu jadi happy, itu mammal brain-nya. Atau nonton satu konten kamu langsung jadi kayak sedih gitu ya, itu juga mammal brain bekerja. Atau misalnya yang nonton video kurir marah-marah yang ngegoblok-goblokin si ibunya ngegoblok-goblokin kurir, terus kamu jadi ikutan kesel kayak ini ibu apaan banget sih gitu ya. Itu dari mammal brain kamu yang bekerja. Ya, jadi itu bikin mammal brain kita itu function. Nah, berikutnya human brain neocortex. Nah, biasanya yang trigger human brain itu adalah imagination gitu, abstract thought, sama lebih ke data sih. Data itu human brain banget. Jadi kamu tuh mikir secara logika, reasons atau rationalize. Kalau mammal brain itu lebih ke emosi. Human brain itu lebih ke logika. Kamu mikir ada data, analisa. Itu kamu pakai human brain kamu ya, neocortex. Jadi ada 3 brain theory. Jadi lizard brain, mammal brain, sama human brain. Nah, berikutnya adalah aku mau jelasin yang lizard brain dulu. Lizard brain itu triggers or lizard brain itu fight atau flight kan. Tadi kayak kamu kabur atau kamu ngelawan, berarti ini kamu menghadapin satu bahaya nih. Nah, yang create konten yang trigger lizard brain itu contohnya gini. 5 bahaya bermain di pantai untuk anak di bawah 3 tahun misalnya. Nah, kamu kan pasti pengen menghindari bahaya kan. Kalau misalnya punya anak, ibu-ibu punya anak kan pasti nggak pengen anaknya yang bahaya gitu ya main di pantai. Nah, pasti dia akan baca konten-konten kayak gitu. Atau jangan lakukan kebiasaan ini kalau tidak mau sakit-sakitan di masa tua misalnya. Nah, ini kan something dangerous kan. Hidup dan mati itu lizard brain. Jadi trigger lizard brain gitu. Jadi kayak kamu kalau bikin konten kayak gini itu akan masuk ke dalam otaknya si audience kamu dan akan trigger lizard brain-nya dia. Dia mau nggak mau akan baca gitu, akan ya pasti akan baca karena dia mau menghindari bahaya juga gitu. Oke, itu lizard brain. Ini contoh kayak ada ular gitu ya, kita pasti cabut, kita kabur. Nah, berikutnya adalah mammal's brain. Mammal's brain ini otak mamalia ya, mammal's brain. It's all about emotion generation. Jadi kita create konten yang bisa trigger mammal's brain. Contohnya adalah 5 hal ini bikin kamu dipuji-puji di lingkungan kerja. Kayak orang kan suka di praise, dipuji gitu ya. Senang, bangga ya.
Kalau segala macam emosi itu mama's brain, terus dibully oleh kakak sendiri, si kakak disiram air keras. Nah ini kan kamu bikin emotion jadi kayak wah gila nih orang sadis banget gitu ya. Kalian makanya kalau biasanya cewek-cewek nonton Korea itu mama's brain-nya lagi dimainin tuh ya. Jadi emosi kamu tuh lagi dimainin, ada tiba-tiba lagi happy-happynya, terus tiba-tiba ada masalah, putus, tiba-tiba balik lagi gitu kan. Itu lagi ada roller coaster of emotions. Mama's brain kamu lagi bekerja. Oke. Nah, makanya biasanya aku lebih target ke mammals karena emotional content itu bisa bikin orang stay longer gitu nontonin konten kita. Berikutnya adalah human brain. Human brain ini lebih ke data ya, cara misalnya kayak cara menghitung pajak penghasilan, cara memprediksi harga saham. Itu kan logic, human logic. Orang jadi berpikir gimana caranya. Bukan berarti nggak boleh bikin konten-konten yang kayak gini. Tapi biasanya orang di social media itu they wanna do relax, have fun. Karena ya kayak sosial media kebanyakan tuh tempat pelarian dari keseharian kan, yang udah serius gitu. Terus di sosial media lebih banyak orang cari entertainment. Nah, kalau misalnya bikin konten yang terlalu logik ini, akan susah sih buat kita grow karena itu nggak emotional engaging sama nggak shareable juga biasanya. Nah itu dari 3 tipe otak manusia ya. Sampai sini aku menjelaskan cukup jelas nggak? Atau ada yang mau tanya nggak? Ada? Jelas kok. Jelas ya? Oke. Nah, habis itu aku pengen ngomong juga di sini ada 8 human basic instinct. Jadi kita tuh sebagai manusia kita punya basic instinct. Pertama sehat dan sakit ya. Kita pengen pastinya sehat gitu. Nah, kalau sehat dan sakit ini berarti tipe otak mana yang ke-trigger nih dari ketiga itu? Yang mana, guys? Kalau misalnya dari sehat dan sakit tadi udah ngomongin tiga tipe brain, mana yang ke-trigger nih? Kalau Lizard kok. ya, true, lizard. Thank you, Zainab. Kalau lapar dan kenyang? Lizard. Oke. Oke, tidur yang lain? Selain Zainab? Thank you, Zainab. Human gak sih? Mammals bukan sih? Mammals sih. Mammals sama Mammals lizard. ya. Ya, mammals karena ya tidur is being joyful gitu, kayak Tenang, habis tidur jadi tenang, jadi happy, jadi joyful. Lizard, kenapa ada lizard juga? Karena kalau orang nggak tidur tuh mati, guys. Kayak orang lebih baik nggak makan dibanding nggak tidur. Iya, orang nggak makan 4 hari masih bisa hidup. Orang nggak tidur 4 hari mati. Terus kehidupan setelah kematian. Mammals. Human. Mammals. Iya. Relationship. Mammals. Ya, mammals. Mammals. Uang. Human kemewahan. lah. Human. Well, Mammals juga. Mammals juga sama human. Aku nggak masukin human, tapi bener human. Kenapa human? Aku mau tanya, kenapa human? Karena uang dan kemewahan itu apa ya? Beberapa orang aja gitu yang ini, nggak semuanya. Oke. Realistis tuh. Realistis. Tapi sebenarnya kita tuh pengen uang dan kemewahan supaya kita bangga kan, we're proud of ourselves. Iya. Itu makanya itu emotion kan. Nah, bagian humannya adalah gimana caranya bangun kekayaan, gimana caranya bangun kemewahan. Itu human brain kita bekerja ya. Oke. Itu uang dan kemewahan. Kalau kesejahteraan anak
Di sini udah ada yang punya anak belum? Mamas. Udah. Mama. Iya. Mamas. Self esteem sama pride ini juga gampang. Iya, Mama. Self esteem, pride. Mama. Yes. Nih, Mama. Jadi kalau bisa create konten yang trigger mammals. Biasanya sih aku lebih ke mammals sih. Dibanding lizard tuh sometimes lah. Lizard tuh sometimes nggak setiap kali. Terus tugas 3 adalah kita buat konten dengan mention trigger otak mana nih. Dan address basic instinct yang mana. Jadi buat konten, habis itu kalian kayak tadi yang Ivo ya, jadi kalian jelasin kontennya kalian itu trigger otak yang mana, either itu mammals atau lizard. Kalau bisa sih 2 itu ya. Kalau nggak, maksudnya kalau nggak mammals, lizard, jangan bikin human, kayak terlalu boring kalau human brain. Terus basic instinct yang mana nih dari ke-8 itu, oke? Ngerti tugasnya? Ngerti kok. Paham ya? Oke. Berarti konten yang tadi itu terus dimension doang, itu pakai yang mana atau bikin baru? Konten yang baru dong, ya. Bukan yang kamu udah submit loh. Oke. Oke, ya. Ketika kamu submit konten yang baru, terus tag ke aku. Maksudnya mention trigger otak yang mana sama basic instinct yang mana, right? Oke. Minggu berikutnya kita akan bahas strategi ningkatin followers. Kalau bisa everybody is joining, jadi kita bisa sama-sama belajar. Dan itu aja sih dari aku. Have anybody have any question? Ada yang mau nanya? All good? All good? Okay. Thank you everybody. See you guys next week. Terima kasih. Semoga sehat-sehat Makasih selalu ya. kok. Ya, yang masih sakit, Thank you, semoga cepat sehat juga ya. Iya. Oke, Amin. see you guys.